Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena satu kali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Dia. Walaupun sampai saat ini kita tetap harus mengikuti ibadah melalui online. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun baiklah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala kita mengambil saat teduh sejenak di hadirat Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita awali ibadah kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 5, kemuliaan dan hormat. Kita akan angkat pujian ini bait pertama, kedua, ketiga secara berurutan. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umat-Mu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Malaikat yang di sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya. Kami pun mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang baka. Kau terima pujian yang kami naikkan. Ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Kita akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat, penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Bukannya kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah firman Tuhan, pujian, doa-doa kami sungguh boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi kehidupan kami yang kami jalani di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Setiap anak-anak Tuhan yang melayani, dimanapun mereka berada, setiap jemaat Tuhan yang beribadah, dimanapun mereka juga beribadah, kiranya Tuhan juga yang berkati dan Tuhan juga yang memimpin senantiasa. Kami juga berdoa bagi mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit,
Kiranya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan juga yang menopang mereka. Di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, kiranya mereka boleh terus berserah kepada Tuhan, dan mereka menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan senantiasa tinggal di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani, sekali lagi berkati hamba-hambamu yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan juga yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 357. Kita angkat pujian ini, bait yang pertama, bait kedua intro, lalu kita naikkan bait yang ketiga bersama-sama. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwa yang lesu. Berilah roh-Mu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Intro. Berilah roh kebangunan-Mu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Saya akan mengajak kita sekalian untuk membaca Alkitab secara bertanggapan, namun kita akan membaca secara bersama-sama yang terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-19. Mazmur 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. 1, 2, 3. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun ke kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membawa kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya,
Hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat yang ke-19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari KPPK nomor 209. 209, Yesus segalanya bagiku. KPPK nomor 209. Kita akan angkat pujian ini. Bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian musik saja, lalu kita angkat bait yang keempat. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Ia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Musik saja. Yesus segala-galanya, selalu yang kurindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal, ku mengenal sobatku. Bait keempat. Yesus segala-galanya, selalu yang rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal, ku mengenal sobatku. Kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita angkat pujian dari KPPK nomor 361. 361, Hai bangkit bagi Yesus. Kita angkat bait yang pertama, bait kedua, kemudian musik saja memainkan pujian ini, lalu kita naikkan bait yang keempat, dan baris yang terakhir kita ulangi satu kali lagi. Bangkit bersama Yesus bertata di sorga.
Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Musik saja. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersorak, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya ada mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus bertata di sorga. Kita angkat bait keempat bait ketiga bersama-sama. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus bertata di sorga. Bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus bertata di sorga. Kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Adapun tema khotbah kita pagi hari ini ada The Power of Struggle. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang menjadi pertumbuhan di dalam hidup rohani kita. Mari bersama-sama kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur ketika kami boleh menikmati kehidupan kami sampai pada hari ini. Semua adalah karena kasih kebaikan Tuhan yang boleh terus dinyatakan bagi setiap kami. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah hati kami menjadi seperti rusa yang haus akan aliran-aliran sungai Tuhan. Dan kiranya setiap kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan yang boleh memberikan pertumbuhan di dalam iman rohani kami. Semakin hari kami boleh dikuatkan, berjalan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami untuk mendengarkan, untuk menerima firman-Mu, dan tolong juga bagi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan untuk menyampaikannya, supaya pada saat firman Tuhan diberitakan, maka nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah The Power of Struggle. Saudara, dalam
beberapa hari terakhir kita sudah mendengarkan satu berita yang cukup menggugah hati kita. Bagaimana dikatakan bahwa KRI Nanggala 402 diberitakan tadinya hilang kontak dan pada akhirnya dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter. Dan kapal ini dalam keadaan terbelah menjadi 3. Saudara, satu berita yang menyatakan juga bahwa kapal ini terbelah menjadi 3 karena begitu beratnya tekanan air dan ini sudah melebihi batas maksimum dari kapal ini bisa berada di dalam laut, ya, dimana dikatakan maksimum untuk tenggelam itu adalah 500 meter, sementara ini 838 meter. Saudara, kalau dipertanyakan kenapa para mereka yang berada di dalam kapal ini tidak keluar untuk menyelamatkan diri, maka para ahli mengatakan mereka tidak mungkin lagi berenang di dalam kedalaman seperti itu. Maka dikatakan boleh dirasakan seperti kepala itu diinjak oleh 8 ekor gajah dewasa. Jadi sangat berat sekali dan kondisinya sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa keluar berenang. Nah, saudara, ini tekanan-tekanan yang dialami, ya boleh dikatakan seperti ini kadang kita mengalami hidup. Banyak tekanan-tekanan yang pada akhirnya membuat kita mengalami suatu keadaan ketidakberdayaan. Saudara, tekanan-tekanan hidup yang kita alami pada saat ini terus-menerus terjadi. Mulai dari masa-masa pandemi COVID yang terjadi mulai 1 tahun yang lalu dan sampai hari ini belum berakhir, masih terdapat tekanan-tekanan di tengah-tengah keluarga kita. Terdapat tekanan-tekanan secara ekonomi, tekanan-tekanan di dalam pekerjaan yang mungkin bobot pekerjaan kita menjadi lebih berat lagi. Nah, saudara, tekanan-tekanan yang kita alami kadang-kadang kita merasakan ini di luar dari keterbatasan kita. Ya, kita merasakan di luar dari batas kekuatan kita untuk menampungnya. Saudara, masa-masa di dalam pandemi COVID pada saat ini bukan cuma penyakit COVID yang terus meningkat, bahkan ada penyakit yang dikatakan juga ikut meningkat, yaitu penyakit asam lambung. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang sedunia pada saat ini mengalami beratnya tekanan-tekanan yang harus dialami. Sepertinya dibutuhkan suatu kekuatan khusus untuk bisa melalui setiap tekanan hidup yang saat ini sedang dialami. Banyak cara yang berusaha dilakukan untuk menjadi kekuatan di dalam mengatasi tekanan hidup tersebut. Nah, saudara, apa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengatasi ataupun juga di dalam menghadapi setiap tekanan ataupun beban hidup yang pada saat ini sedang kita alami? Dari Yesaya 30 ayat yang ke-15 ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, saudara, dari hal pertama ini kita akan lihat seharusnya ketika kita memiliki pergumulan, memiliki persoalan dalam hidup kita, seharusnya lah kita mempunyai satu petunjuk yang benar. Banyak petunjuk yang diberikan kepada kita untuk mengatasi pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Mulai dari barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan tertentu. Ada orang yang ketika melihat di salah satu koran dikatakan ada satu benda yang bisa mempunyai kekuatan, maka orang tersebut mendatangi tempat di mana benda tersebut berada dan kemudian dia memakai karena dia memerlukan. Kalau dia menjual sesuatu, maka orang akan langsung terpikat, langsung tertarik, dan itu bisa mengatasi pergumulannya di dalam mencapai target dari barang yang dipasarkan. Maka dia menggunakan kekuatan benda tersebut yang dia percayai bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, yaitu mengejar target yang harus dia capai. Ada orang yang ketika mengalami pergumulan dalam hidup, maka dia merasakan
bahwa kekuatannya itu berasal ketika dia mendapatkan kata-kata motivasi yang diberikan kepadanya. Ketika disampaikan bahwa di dalam diri manusia itu sebetulnya ada kekuatan untuk menghadapi pergumulan persoalan yang dihadapi, maka orang akan memakai cara yang seperti ini untuk dijadikan sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Saudara, ada orang yang melihat bahwa kekuatan itu akan didapatkan melalui orang lain yang dia lihat orang ini lebih kuat, maka dia bersandar mengandalkan orang tersebut yang akan memberikan kekuatan ketika dia mengalami pergumulan. Saudara, disinilah kita melihat bahkan iklan yang ditayangkan di televisi saat ini, mungkin kita juga pernah ataupun sering melihatnya. Bagaimana dikatakan ketika istri dari almarhum seorang dokter yang mengatakan saya nggak kuat, dia dalam keadaan mengandung dan suaminya yang adalah dokter tersebut meninggal di masa pandemi ini. Maka dia katakan saya nggak kuat, sampai dia menangis, dia sedih dengan kondisinya. Tetapi keluarganya, orang tuanya memeluknya dan mengatakan kalau sendiri memang tidak ada yang bisa kuat untuk melaluinya. Tetapi kalau bersama pasti bisa. Maka di sini ingin dinyatakan bahwa kekuatan itu ada ketika dirasakan kebersamaan. Saudara, masalah, pergumulan dihadapi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 ini, dengan satu latar belakang bahwa bangsa Israel pun pada waktu itu sedang menghadapi satu tekanan yang luar biasa, satu pergumulan yang berat, yaitu ketika bangsa Asyur ingin melakukan penyerangan terhadap bangsa Israel pada waktu itu, yang dalam hal ini adalah kerajaan Yehuda. Maka ketika mereka mengalami tertekan, jalan keluar yang mereka pada waktu itu alami dalam di tengah-tengah pergumulan, mereka ingin mendapatkan suatu kekuatan, maka mereka pun mencari pertolongan kepada bangsa Mesir yang dianggap mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar daripada bangsa Israel itu sendiri. Nah saudara, ketika tekanan terus-menerus terjadi dalam hidup seseorang, maka bisa saja seseorang itu bisa menjadi lemah. Dan ketika dirasakan sudah hampir tidak mempunyai kekuatan, sudah mengalami kelemahan, maka pada saat itu dia akan bisa melakukan apapun juga. Yang penting saya mendapatkan kekuatan, yang penting saya mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Tetapi lihatlah apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya terhadap umat Tuhan ini. Di tengah pergumulan mereka yang begitu berat, di tengah mereka berusaha mencari pertolongan sendiri dari persoalan yang sedang dihadapi, saudara, pada waktu itu Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan memberikan petunjuk, yaitu supaya mereka boleh tetap memiliki kekuatan di dalam pergumulan mereka. Mereka diperintahkan, diberikan petunjuk untuk tidak berharap kepada bangsa Mesir. Karena dalam hal ini Tuhan sudah mempunyai rencana ketika bangsa Mesir sendiri pun pada akhirnya akan takluk di bawah bangsa Asyur. Saudara, pada waktu ayat ini diberikan, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam terjemahan NIV, di situ ada satu kata yang dinyatakan, yaitu Tuhan yang berdaulat, yang tidak terlihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia, semua sudah di dalam pengaturan rencana Tuhan. Dan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia, tetap apapun itu Tuhan yang berdaulat. Karena hanya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan manusia, maka sudah seharusnya hanya meminta petunjuk ataupun meminta pengarahan bagaimana bisa mempunyai kekuatan dalam pergumulan ini, seharusnya hanya kepada Tuhan saja. Nah saudara, tekanan hidup pada saat ini
menjadi satu pergumulan yang terus-menerus kita alami. Bencana demi bencana dialami. Kita mungkin tidak mengalami, tetapi ada saudara-saudara kita di bagian daerah lain yang pada saat ini sedang mengalami bencana demi bencana yang terjadi. Ketika mereka masih bersama-sama dengan kita mengalami akibat dari pandemi COVID, mereka harus ditimpa lagi bencana yang juga harus mereka alami. Baik itu banjir bandang, baik itu tanah longsor dan sebagainya. Mereka terus-menerus mengalami bencana demi bencana. Saudara, pada saat ini kita juga sedang mendengar bagaimana kasus COVID di India itu sungguh sangat mengkhawatirkan, bukan hanya bagi bangsa India saja tentu saja, tetapi juga bagi kita sekalian, dan terutama ketika Indonesia ini juga akan memasuki masa-masa libur panjang. Dikhawatirkan akan terjadi seperti yang terjadi di India sana. Saudara, saat ini juga menjadi satu pergumulan kekhawatiran bahwa mutasi corona itu sudah terjadi masuk di Indonesia. Dikhawatirkan apa yang akan terjadi ketika mutasi corona ini akan terus meningkat kasusnya di Indonesia. Saudara, hal-hal seperti ini, belum lagi di tengah-tengah keluarga kita, masih kita miliki pergumulan ekonomi yang sampai hari ini sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi masih juga belum membaik. Sementara biaya-biaya yang diperlukan itu tidak pernah berhenti. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki masa tahun ajaran baru, di mana anak-anak yang masih sekolah membutuhkan biaya yang lebih. Saudara, sakit penyakit yang tiba-tiba saja terjadi dialami oleh mereka ataupun oleh keluarga-keluarga kita. Saudara, hal-hal seperti ini dapat menjadi pergumulan yang cukup berat di dalam hidup kita. Berita yang satu belum selesai diselesaikan, yang tidak baik ini masalah ataupun pergumulan, datang lagi satu berita pergumulan yang terjadi. Semua ini kadang-kadang membuat kondisi kita menjadi lemah, membuat kondisi kita sepertinya kehilangan kekuatan. Saudara, kita mungkin ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi berbagai pergumulan yang sedang dihadapi, tetapi dengan masih adanya situasi masa-masa pandemi seperti ini, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita masih hidup di dalam keterbatasan yang terus diberlakukan untuk diusahakan terjadinya penurunan kasus COVID ini sendiri. Saudara, sehingga pada saat ini kadang-kadang kita tidak tahu lagi bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan petunjuk untuk kita menghadapi, untuk tetap memiliki semua kekuatan di dalam menghadapi semua pergumulan kita. Tetapi sayang sekali, seperti bangsa Israel ini, Tuhan mengatakan, tetapi kamu enggan. Kamu sudah diberi petunjuk, sudah diberitahu apa yang dapat menjadi kekuatan di dalam masa-masa pergumulan seperti ini. Tetapi kamu menolak ketika Tuhan sendiri sudah memberikan petunjuk, itu pun ditolak. Tetapi umat Tuhan lebih senang mencari dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, melihat bahwa cara yang akan dilakukan ini adalah cara yang dianggap lebih masuk akal daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, bukankah seringkali kita sudah tahu sebetulnya di dalam pengetahuan keimanan kita, kita tahu harus bagaimana di tengah-tengah kita sedang menghadapi pergumulan dalam hidup. Sebetulnya kita sudah tahu apa yang menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah menghadapi pergumulan hidup. Tetapi seringkali kita tidak mau untuk melakukannya sekalipun kita sudah tahu. Saudara, ini yang mau kita renungkan. Apakah saat ini kita seperti orang-orang Israel pada waktu itu? Sudah diberitahu oleh firman Tuhan, tetapi tetap mencari jalannya sendiri.
mengabaikan firman Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, semua kekuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan sepertinya memang memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi sebetulnya itu adalah kekuatan yang hanya sesaat, bukan kekuatan yang sepenuhnya, bukan kekuatan sejati bagi kita untuk menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sudah memberikan petunjuk. Maka yang harus kita lakukan di sini sesuai dengan petunjuk dari firman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan bagi kita adalah dikatakan di sana dengan bertobat dan tinggal diam. Ini yang harus kita lakukan. Saudara, didahului firman Tuhan ini dengan satu perkataan bahwa yang berfirman ini adalah Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, di sini Tuhan ingin menyatakan kekudusannya. Ketika orang-orang Israel mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, tidak seperti yang diminta oleh Tuhan ketika terjadi satu pergumulan langsung mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan satu perintah ataupun pesan kepada mereka supaya mereka bertobat, yaitu kembali kepada Allah yang berdaulat, kembali kepada Allah yang Maha Kudus. Hentikan untuk mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Kalau selama ini sudah memakai cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan nyatakan, maka seharusnya lah umat Tuhan ini sudah diberitahu untuk segera bertobat. Karena kalau tidak demikian, masalah pasti tidak akan selesai. Dengan kekuatan yang kita andalkan yang bukan adalah Tuhan sendiri, maka pada akhirnya akan timbul masalah lain. Masalah yang satu ini mungkin selesai, tetapi akan menyusul masalah yang lain yang jauh lebih berat daripada yang sebelumnya. Dan pada akhirnya ketika terus-menerus seperti itu, kita manusia mempunyai batas kekuatan yang pada akhirnya kita akan merasa lelah, capai ketika kita mengandalkan kekuatan dari hal-hal yang berada di luar diri kita ataupun dari diri kita sendiri selain daripada Tuhan sendiri. Disinilah Tuhan inginkan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dari manusia ataupun kekuatan dari diri kita sendiri. Mari saudara, kita menyadari bahwa kita memang sangat memerlukan Tuhan. Ya, oleh karena itu kembalilah kepada Tuhan. Kalau saat ini kita sedang memiliki pergumulan yang berat, dan saat ini ketika kita diingatkan, kita disadarkan bahwa selama ini saya sudah berusaha mencari jalan dengan kekuatan saya sendiri, dengan memakai pikiran saya sendiri yang menurut saya inilah jalan keluar yang baik. Tetapi setelah dilakukan semua itu ternyata bukan jalan keluar yang terbaik. Bahkan saya merasa lelah, capek. Ya, sepertinya seolah-olah kehilangan kekuatan. Oleh karena itu di saat inilah kita diingatkan, mari kita kembali kepada Tuhan, bersandar penuh hanya kepada Tuhan saja. Dan yang berikutnya dikatakan adalah dengan tinggal diam. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan rest. Istirahat, tinggal diam. Saudara, kata yang sama dipakai di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ketika di sana Tuhan mengatakan kepada orang Israel, di mana mereka dalam keadaan yang sangat terdesak, dengan satu beban yang begitu berat, ada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang mungkin membuat mereka sampai gemetar, yaitu ketika di depan mereka ada laut Teberau, ya, laut yang begitu luas, dan di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir dengan pasukannya yang lengkap, sementara mereka tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk berperang. Maka pada saat itu Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Dan kata-kata inilah yang Tuhan perintahkan kepada umatnya di dalam zaman Nabi Yesaya pada waktu itu. Menghadapi musuh yang membuat mereka gemetar, membuat mereka ketakutan, gelisah. Mereka cuma perlu tinggal diam. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini, Tuhan pun ingin supaya kita tinggal diam. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tidak mencari kekuatan dari kuasa-kuasa yang lain ataupun kekuatan-kekuatan yang lain daripada Tuhan sendiri. Dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-16 dinyatakan di sana bahwa kita akan menyaksikan perkara besar yang akan dilakukan oleh Tuhan di depan mata kita. Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk kita. Saudara, diam bukan berarti pasrah tidak melakukan apa-apa. Tetapi diam di sini ingin menyatakan supaya kita bisa berserah, menyerahkan sepenuhnya pergumulan kita kepada Tuhan. Dengan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Coba saudara, kita perhatikan. Sekali lagi, ketika bangsa Israel dikejar oleh Mesir dan di depan ada Laut Teberau, ketika Tuhan memerintahkan untuk diam, saudara, bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa, diam saja, tunggu tentara Mesir itu datang menyerang mereka, lalu Tuhan melakukan satu peperangan buat mereka. Tidak. Tetap ada yang harus dikerjakan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu di mana Musa dengan tongkatnya membelah Laut Teberau menjadi dua dan membuat bangsa Israel itu bukan cuma diam, terpesona, kagum melihat kejadian yang luar biasa seperti itu, tetapi mereka harus berjalan di antara tembok-tembok dari air laut tersebut. Mereka harus menyeberang Laut Teberau itu. Mereka harus melakukan sesuatu. Saudara, diam di sini mempunyai satu pengertian. Kita tetap melakukan sesuatu di tengah-tengah pergumulan kita, tetapi semua itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, yang dimaksud di dalam ayat ini. Oleh karena itu saudara, ketika kita mempunyai pergumulan yang berat, maka ketika kita kembali, kita bertobat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Ketika kita tinggal diam, ya, kita melihat Tuhan bekerja dengan kita, mengikuti tuntunan Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah pergumulan. Yang selanjutnya Yesaya mengatakan hal berikutnya adalah dengan tinggal tenang dan percaya. Saudara, kata tinggal tenang ini mempunyai arti yaitu keheningan. Ya. Dengan keheningan, saudara, hari ini untuk bisa benar-benar tenang itu adalah suatu yang sulit, tidak mudah. Dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita, ya, yang mau tidak mau membuat kita kadang merasa gelisah, kadang kita merasa khawatir. Ada orang-orang tertentu dengan situasi-situasi yang diberitakan mulai panik. Apakah ada pada saat ini di antara kita yang mulai memborong kembali masker? Khawatir, jangan-jangan setelah liburan panjang ini kasus COVID meningkat, masker diperlukan, harga kembali melonjak tinggi. Kita tidak tahu. Saudara, semua ini membuat kegelisahan-kegelisahan, membuat kepanikan yang pada akhirnya melakukan keputusan-keputusan yang salah. Saudara, satu contoh yang boleh kita lihat di sini tentang tinggal tenang ini adalah supaya kita tidak panik, supaya kita tetap tenang di dalam situasi yang tidak tenang sekalipun, yaitu ketika kalau ada orang yang jatuh di lumpur yang hidup. Ya. Saudara, ketika orang jatuh di lumpur yang hidup, dan ketika orang itu terus meronta-ronta ingin keluar dari lumpur tersebut, maka yang terjadi bukanlah dia akan bisa keluar dari lumpur yang terus menarik dia ke bawah, melainkan pada akhirnya dia justru terhisap dari lumpur tersebut, karena lumpur itu sebetulnya adalah pasir yang basah.
Tapi saudara, justru dikatakan kalau ada orang yang jatuh ke dalam lumpur yang hidup tersebut, yang perlu dilakukan adalah jangan panik, tetap tenang. Kalau ada barang-barang, ada beban di tubuh yang melekat, segera lepaskan itu, ya. Dan ketika sudah mulai tenang, maka pelan-pelan mulai telungkup ataupun telentang, dan mulai kaki diangkat pelan-pelan menggapai sesuatu untuk bisa selamat dari lumpur hidup tersebut. Saudara, ketenangan diperlukan pada waktu yang sangat kritis seperti ini. Sangat berbahaya, sangat mengerikan. Ketenangan diperlukan di tengah-tengah pergumulan berat yang sedang kita alami. Dan itulah yang menjadi kekuatan yang bisa memberikan kita jalan keluar dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Rasul Petrus sudah mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 bahwa pada saat ini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Oleh karena itu Petrus mengatakan supaya kita bisa menguasai diri, supaya kita bisa menjadi tenang, dan pada akhirnya kita bisa berdoa. Saudara, orang yang tengah ketakutan, orang yang sedang gelisah, sulit untuk berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena pikirannya pada saat itu tengah dikuasai dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tidak bisa berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang dengan sikap berdoa, sudah berdoa kepada Tuhan, tapi yang ada di dalam pikiran itu adalah kosong. Ya, tidak tahu apa yang mau didoakan. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita untuk menjadi tenang. Karena pada waktu kita menjadi tenang itulah kita bisa berdoa. Dan doa adalah kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan hidup, sekuat apapun, sebesar apapun pergumulan itu. Sekalipun pergumulan hidup itu belum diselesaikan, tetapi satu kekuatan sudah kita dapatkan. Karena walaupun pergumulan itu belum mendapatkan jalan keluar, tapi kita boleh diberikan ketenangan, dan itulah kekuatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Karena apa, saudara? Banyak orang yang menjadi panik, banyak orang yang menjadi stres, gelisah, pada akhirnya memilih langkah-langkah untuk menghabisi hidupnya sendiri. Pernah diberitakan bahwa seorang anak masih pemuda di Sidoarjo, ketika ayahnya sudah lama meninggal, kemudian ibunya meninggal pada waktu itu, ketika tetangganya sedang mau melakukan selamatan bagi ibunya yang sudah meninggal tersebut, mereka mendapati anak muda ini meninggal di dapur di rumahnya tersebut. Kenapa? Dia minum racun. Mungkin dinyatakan dia stres menghadapi kehidupan yang harus dia alami sepeninggal ibunya tersebut. Sayang sekali. Saudara, disinilah diperlukan ketenangan supaya kita tidak salah mengambil keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Dan yang kemudian dikatakan oleh Yesaya yaitu bukan cuma tenang tetapi dengan percaya. Saudara, mungkin kita sudah berdoa, tetapi kita khawatir lagi karena kita mulai lagi cari cara yang sesuai dengan pikiran kita. Tetapi kalau kita masih melakukan ini, kita sudah berdoa, lalu kita masih mencari cara yang sesuai dengan pikiran kita, di situ menunjukkan bahwa kita belum percaya kepada Tuhan. Saudara, satu contoh yang boleh kita jadikan teladan ketika terjadi pergumulan yang hebat dalam hidup, kekuatan yang boleh dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Bagaimana ketika di Ziklag mereka dikalahkan oleh tentara Amalek pada waktu itu. Saudara, dikatakan para perempuan dan anak-anak itu ditawan oleh orang Amalek termasuk istri Daud. Saudara, Daud merasakan kesedihan luar biasa. Orang-orang pengikutnya pun demikian. Tetapi yang lebih menyakitkan, menyedihkan bagi Daud, orang-orang yang mengikutnya yang sama-sama mengalami hal yang serupa, mereka tidak memberikan kekuatan, bahkan mereka menyalahkan Daud. Mereka mau melempari Daud dengan batu. Saudara,
dengan kondisi yang seperti itu, kalau kita menjadi Daud, kita mungkin bisa lemah. Satu sisi, orang-orang yang dikasihi keluarga itu sedang ditawan oleh musuh. Entah apa yang diperlakukan terhadap mereka. Di satu sisi lagi, orang-orang dekat yang seharusnya memberikan dukungan, itu malah mau melempari dengan batu, yaitu bahaya, ancaman, kematian itu di depan Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud di dalam situasi yang demikian? Satu hal dikatakan di sana di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Di saat seperti itulah Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, bukan satu hal yang mudah, tetapi ini yang harus dilakukan. Firman Tuhan pun kepada Yesaya menyuruh supaya bangsa Israel pada waktu itu di tengah-tengah kegentaran, di tengah-tengah ketakutan, kepanikan mereka, selain hal-hal di atas, satu hal yang penting untuk dilakukan, yaitu supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menunjukkan kuasa-Nya. Ingat bahwa di dalam segala yang terjadi, tetap Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Tanpa izin, tanpa kehendak Tuhan, segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Saudara, Tuhan punya banyak cara, bahkan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah percaya kepada Dia. Jadi saudara, mari ketika Yesaya disuruh untuk menyampaikan firman ini kepada bangsa Yehuda atau Israel pada waktu itu, saudara, poin-poin ini dinyatakan. Biarlah poin-poin ini juga menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi pergumulan hidup kita, sebesar apapun juga. Maka pada waktu kita menghadapi pergumulan yang begitu besar, mari kita miliki kekuatan dengan mencari petunjuk dari Allah yang hidup melalui firman-Nya, yang kemudian kita diminta untuk bertobat dan tinggal diam, dan pada akhirnya kita diminta untuk tinggal tenang dan percaya. Biarlah 3 hal ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kami diingatkan ya Tuhan, jikalau sampai hari ini di dalam setiap pergumulan kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Karena itu tidak menjadi sumber kekuatan, bahkan semakin hari justru membuat kami menjadi lemah di dalam menghadapi pergumulan. Tetapi kekuatan yang sesungguhnya sebenarnya boleh kami terima di dalam Tuhan sendiri, melalui firman Tuhan, melalui dengan bertobat kepada Tuhan, dengan tinggal diam, dengan tenang dan dengan percaya kepada Tuhan. Itulah yang seharusnya kami lakukan untuk kami boleh kuat menghadapi pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan biarlah kami boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita patut mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengingat ayat hafalan kita minggu lalu, untuk minggu yang lalu, yang terambil dari Ayub 1 ayat yang ke-21. Mari kita membaca menyebutnya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1 kali lagi ya. 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Adapun ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ibrani keempat, pasal 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan ada kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah seperti biasanya, kita akan memberikan persembahan kita maupun perpuluhan kita melalui transfer ke bank gereja kita atau membawanya langsung ke gereja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kesempatan kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 51. Nomor 51, kita angkat bait yang pertama, kedua, kemudian musik saja, lalu kita naikkan bait yang ketiga bersama-sama. Serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku ku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku, tu jalan sertamu kini dan selamanya, ku tak mundur. Musik saja. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini. Oh terimalah, Kau telah menebusku. Ku mau memuji-Mu, ku serahkan milikku semuanya. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini. Oh terimalah, Kau tak menebusku. Ku mau memuji-Mu, ku serahkan milikku semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur terima kasih ya Tuhan, jika pada kesempatan pagi hari ini kami kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Kiranya persembahan kami ini membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini, melewati para hamba-Mu yang tidak pernah lelah melayani-Mu. Bapa, ini ya doa kami sekaligus sebagai ucapan syukur kami kepadamu yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang melayani, saya persilakan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara ikuti dan saudara perhatikan melalui layar monitor maupun melalui WhatsApp group yang sudah dibagikan kepada saudara. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati. Saudara, untuk perjamuan Tuhan di bulan Juni akan diadakan pada tanggal 6 Juni. Bagi saudara-saudari yang ingin ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini dapat mempersiapkan hati saudara dan mengambil roti dan anggur perjamuan di gereja atau dapat menghubungi Bapak Soleman. Mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together untuk kita boleh saling peduli, memperhatikan dan mendoakan bersama-sama. Bagi jemaat masih terbuka untuk ikut ambil bagian mendukung kegiatan gerakan GSRI Sunter Peduli. Saudara bisa mendukung dengan memberikan dan menyalurkan persembahan saudara ke nomor rekening GSRI Sunter dengan memberikan kode transfer GSRI Sunter Peduli menambahkan angka 12 di belakang nominal yang saudara berikan. Mari kita juga bersama-sama mengikuti kebaktian doa tengah minggu setiap hari Rabu jam 7 malam dan kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Berikut ini adalah jadwal kegiatan kita sepekan. Mari saudara kita mengikuti dan saudara bisa memperhatikan hari dan jamnya. Untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun di minggu ini, yang tanggal 12 Mei ada Ibu Melisa dan tanggal 14 Mei ada Ibu Sylvia Susanto. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Ada beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan. Mari saudara kita sama-sama mendukungnya di dalam doa kita, baik itu bagi gereja, bagi STT Iman, bagi pekerjaan Tuhan, bagi bangsa dan negara. Mari kita sama-sama bersehati, kita berdoa. Baik saudara, mari. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Dan kemudian kita akan menyanyikan pujian doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur di minggu ini ada dua saudari-saudari kami yang berulang tahun. Bersyukur untuk Ibu Melisa, bersyukur untuk Ibu Sylvia Susanto yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kedua saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Biar Tuhan juga yang memimpin, khususnya juga iman mereka di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman, menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, demikian ibadah kita. Tuhan memberkati dan selamat pagi dan silakan saat teduh.